sahabat orang tua di dalam Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 21 Juni 2025. Tentu kita akan memulai aktivitas di pagi ini. Untuk itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas di pagi ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Sabtu 21 Juni 2025, diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyinya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, Setia pada Ajaran yang Benar. Setia pada ajaran yang benar. Membaca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 13, kita menemukan bahwa Rasul Paulus sedang memperingatkan Timotius tentang masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Masa sulit yang disebut di sini terutama dikaitkan dengan akhir zaman. Pada masa akhir zaman, orang akan menjauh dari kebenaran dan akan dipenuhi tipu muslihat. Dalam situasi seperti itu, Rasul Paulus memberi panduan praktis, yaitu tetaplah berpegang. Ini adalah sikap hidup atau prinsip hidup yang memilih untuk teguh dan tidak terbawa arus ajaran sesat. Ada 3 hal makna utama yang ditekankan di sini. 1, teguh berpegang. Ini adalah satu perintah untuk konsisten dalam iman. Konsistensi iman. Ini menunjukkan gaya hidup yang stabil. Mengapa? Karena iman bukan sekedar momen emosional, tetapi keputusan harian untuk kembali kepada kebenaran. Seperti orang yang sengaja memilih
pulang ke rumahnya sendiri. 2. Apa yang telah dipelajari dan diyakini. Bagi Timotius, pelajaran itu berasal dari guru dan figur iman, yaitu Lois, Eunike, dan Paulus. Ini sejak masa kecil hingga dia dewasa. Ini menunjukkan nilai dari pendidikan iman yang berkelanjutan dan otoritas ajaran yang telah terbukti benar. Pengajaran yang diterima oleh Timotius sejak kecil menjadikan dasar teologi yang kuat membentuk iman Timotius. 3. Tahu dengan pasti dari siapa belajar. Bagi Timotius, ia termotivasi bukan karena ajaran atau doktrin semata, tetapi karena orang-orang kudus yang menjadi saksi hidup dari kebenaran firman Allah. Jadi, penekanannya di sini adalah orang yang meneladani iman memberikan bukti nyata bahwa ajaran itu layak dipegang. Orang yang meneladani iman memberikan bukti nyata bahwa ajaran itu layak dipegang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang marilah kita melihat tantangan yang kita sedang hadapi dan bagaimana kita meresponnya berdasarkan firman Tuhan pada hari ini. Tantangan pertama, banyak ajaran sesat berkembang melalui media sosial dan media elektronik. Respon kita adalah memilih untuk kembali pada pengajaran Alkitab yang sehat. Dengan kata lain, kembali pada Alkitab. Back to the Bible. Atau kembali pada firman Allah. Back to God's Word. Tantangan kedua, iman akan mudah goyah bila tidak dipelihara. Iman akan mudah goyah bila tidak dipelihara. Respon kita untuk ini adalah jadikan firman Tuhan dan komunitas orang percaya sebagai rumah terbaik bagi imanmu setiap hari. Artinya, agar setiap hari kita secara sendiri atau bersama teman membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Agar setiap hari kita sendiri ataupun bersama-sama teman seiman membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita akan tetap bertumbuh dalam iman sebagai orang percaya, sebagai umat Allah. Hiduplah dalam didikan firman Tuhan. Tantangan ketiga, kita mudah terpengaruh oleh tren atau kecenderungan dunia ini. Mudah terpengaruh oleh dunia dengan segala tawaran kenikmatannya. Untuk hal seperti ini, maka respon kita adalah ingatlah siapa yang mengajari dan menuntunmu dalam hidup imanmu. Entah guru sekolah minggu, pendamping remaja, pembina rohani pemuda, orang tua rohani, pembimbing, tim dari gereja, atau siapapun. Termasuk mungkin orang tua kita sendiri, ayah dan ibu kita di rumah. Ingatlah mereka semua. Dan hargailah otoritas iman yang sudah terbukti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan
yang menjadi renungan pada hari ini. Pertama, iman itu bukan sekedar merasa, melainkan hidup yang bangun setiap hari dengan memilih pulang pada kebenaran, kembali kepada firman Tuhan. Kedua, tidak cukup hanya pengetahuan rohani, kita butuh hubungan dengan orang yang hidup sesuai dengan ajaran itu. Kita butuh hubungan dengan orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketiga, keteguhan iman kita bukan hanya untuk diri sendiri. Itu juga menjadi warisan iman bagi orang-orang yang datang setelah kita. Untuk anak dan cucu kita, untuk generasi yang kemudian. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teguhlah berpegang pada apa yang telah engkau pelajari, engkau terima, karena imanmu dibangun bukan hanya pada kata-kata, tetapi atas orang-orang yang hidup benar di dalam Kristus. Iman kita dibangun bukan hanya pada kata-kata, tetapi atas orang-orang yang hidup benar di dalam Kristus. Inilah yang menjadi dasar untuk bertahan menghadapi keraguan dan zaman yang penuh tantangan ini. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Dan juga harapan untuk masa depan. Kami juga bawa dalam doa ini saudara-saudara kami, keluarga orang-orang yang kami kasihi, anggota jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, menjalani pemulihan di rumah atau perawatan di tempat lain. Biarlah mereka Tuhan boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati jugalah ya Tuhan, keluarga yang menjaga atau mendampingi mereka. Dan jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini yang akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya itu semua membawa pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam Tangan-Mu, dalam apapun yang kami pikirkan, rencanakan, maupun kerjakan. Tuhanlah yang menuntun kami, agar kami boleh melakukannya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.